Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di materi FPDB. Kali ini kita akan bahas tentang tarian daerah. Yang pertama kita bahas adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Nah, tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari merak terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas seni oleh seniman Sunda Raden J.J. Sumantri. Nah, tari merak ini merupakan jenis tarian tunggal. Seperti ini ya. Kemudian, selain tari merak, banyak tarian tunggal lainnya. Kita simak terus. Yang pertama adalah tari pendet. Tari pendet ini berasal dari Bali. Kemudian, ada tari kandangan dari Jawa Barat. Nah, kemudian ada tari kelana topeng dari Yogyakarta. Ada juga tari remo dari Jawa Timur. Nah, tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya, tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tugasnya adalah bersama orang tuamu, tuliskan beragam tarian daerah, mintalah pendapat orang tuamu untuk menyebutkan tarian daerah dan asalnya. Melalui kegiatan ini, kamu akan mengenal beragam tarian daerah yang merupakan akar budaya nasional. Nah, silakan nih tugasnya, tuliskan hasilnya pada kolom berikut ya. Oke, next. Sekarang adalah tarian daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, berikut ini contoh dari tarian berpasangan. Yang pertama adalah tari piring. Nah, tari piring seperti ini ya, contohnya ya. Nah, tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan rasa syukur. Nah, seperti ini. Kemudian, yang kedua adalah tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, kemudian Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau, Pekanbaru. Nah, tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, jenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Tauti pada tahun 1940-an. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan seperti ini. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian ada tari legong. Tari legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena itu, merupakan tarian ritual. Persembahan legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawakan kipas sebagai alat bantu. Oke, kita lanjutkan. Kelima adalah tari jangger. Nah, tari jangger ini merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut jangger. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian ada tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya dari Jaipong, Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah tari Bambangan
cakil. Bambangan cakil merupakan tari daerah klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan cakil merupakan adegan perang kesatria seorang kesatria melawan raksasa. Nah, seperti ini ya, Bambangan cakil. Kemudian yang ke-8 adalah tari zapin. Tari zapin merupakan sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman. Nah, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Ini tari zapin. Oke. Nah, di sini ada 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Tari piring ya, tadi tari berpasangan. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Nah, Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari daerah Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring secara properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lainnya adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Nah, ini tari piring, tari berpasangan ya. Nah, sekarang masuk ke unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, yang pertama kita bahas adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari sendiri terbagi atas 2 macam, yaitu gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak tari yang tidak mengandung arti. Nah, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Nah, kemudian busana, tata busana ya. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenal penari saat mempertunjukkan suatu karya di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Nah, ini tata busana. Tata busana disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tari. Nah, tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Nah, tata busana juga memperlihatkan keserasian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Kemudian yang kedua adalah tata rias. Yang ketiga adalah tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil, alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Oke, kemudian yang keempat adalah iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi untuk mendukung suasana tampilan tari. Iringan tari juga terdapat berupa permainan, alat-alat musik modern dan tradisional. Nah, kemudian yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Nah, banyak ya properti ini. Ada kipas, ada selendang, dan sebagainya. Kemudian tempat pertunjukan. Nah, seni dari tari itu memerlukan tempat untuk pertunjukannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut dengan panggung. Secara umum jenis panggung tari ada 2, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Oke, kan?